Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan masuk teman-teman sekalian, pada kesempatan ini hadis nomor 563 kalau yang ikuti dari awal bahasan kita, dan saya akan bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha, annahum dhabahu syatan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minha, qalat ma baqiya minha illa katifuha, qala baqiya kulluha ghairu katifiha. Artinya, mereka menyembeli seekor kambing. Maksudnya Nabi SAW dan keluarganya, untuk keluarganya. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang masih tersisa setelah dipotong, dibagi-bagikan kepada orang. Lalu Nabi SAW bertanya, apa yang masih tersisa dari daging yang tadi domba yang kita sembelih itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada ya Rasulullah, kecuali sampilnya atau bagian sisi, katif itu bagian di bawah ketiak atau sekitar dada depan, bawah ketiak depan atau kanan, belakang. Maka kata Nabi SAW, ucapkanlah tersisa semuanya kecuali sampilnya saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih. Artinya, kata Imam Nawawi rahimahullah, sedekahkan seluruh bagian kambing itu kecuali sampilnya. Maka Nabi SAW mengatakan semuanya tetap ada untuk kita, kecuali sampilnya saja. Hadis ini, teman-teman sekalian, atau riwayat ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Nabi SAW memberikan pendidikan kepada istri beliau, keluarga beliau, sekaligus pendidikan buat diri beliau sendiri SAW dan juga untuk umatnya. Di mana Nabi SAW pada saat menyembelih seekor domba, lalu menyuruh keluarganya atau istrinya untuk membagi domba tersebut kepada orang-orang. Dan dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan, Aisyah radhiyallahu anha sengaja meninggalkan sampilnya tadi, dengan tujuan memang itu yang disukai oleh Nabi SAW. Maka setelah menyembelih dan Nabi SAW serahkan dagingnya kepada Aisyah, lalu disuruh dibagilah semuanya kecuali tadi bagian sampilnya yang menurut Aisyah adalah kesukaan Nabi SAW. Beliau niatnya baik, ingin memasakkan untuk Nabi SAW makanan atau potongan daging kesukaannya. Namun Nabi SAW ingin memberikan pelajaran kepada Aisyah radhiyallahu anha dan kepada kita semua. Beliau mengatakan, apa yang tersisa dari kambing tersebut? Tujuannya sebenarnya bukan Nabi SAW ingin makan dari daging itu, bukan itu yang dimaksud. Tapi Nabi SAW ingin sebuah pesan yang ingin beliau sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha dan juga kepada kita umatnya. Beliau mengatakan, apa yang tersisa dari kambing tadi? Kata Aisyah, sampilnya. Maka Nabi SAW mengatakan, katakanlah tersisa semuanya kecuali sampilnya. Maksudnya, semua yang kamu sedekahkan itu, justru itu yang tersisa buat kita. Sementara yang sampil ini, yang rencana kita akan makan, itu akan habis. Maksudnya apa di sini? Sedekah yang dikeluarkan oleh seorang muslim dan muslimah, itu akan kekal, tidak akan pernah habis.
itu akan kekal, tidak akan pernah habis. Kita coba korek mutiara dari hadis. Yang pertama adalah sifat dermawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau sangat dermawan dan beliau selalu ingin berbagi. Beliau selalu ingin berbagi, ya. Dan bagaimana beliau memberikan pemahaman yang sangat dalam kepada kita, tentu semuanya umatnya, agar kita berkeyakinan apapun yang kita sedekahkan, maka itulah yang akan tertinggal. Itu harta kita yang sebenarnya. Kalau Anda masih ingat bagaimana kami mengingatkan statement Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang mampu meletakkan hartanya di langit, letakkanlah. Karena tidak akan pernah disentuh oleh tangan pencuri dan juga dimakan oleh rayap. Artinya, semua yang kita sedekahkan itu sebenarnya harta kita. Seorang pengusaha, dinukil kisah dulu kaum salaf, namun tidak disebutkan namanya di sini dalam kisah ini. Hanya dikatakan bahwasanya dia bersama teman-temannya, sama-sama pengusaha. Ya, setiap kali ada keuntungan, teman-temannya selalu menabung harta tersebut, selalu menabung. Sehingga menumpuklah harta mereka dari hasil penjualan dan keuntungan itu di gudang mereka. Kecuali orang ini. Orang ini selalu membagi 3 hartanya. Membagi 3 hartanya. 1/3 dari keuntungan dikembalikan untuk menambah modal. 1/3 disedekahkan, 1/3 lagi diberikan untuk kebutuhan keluarganya. Selalu begitu. Sehingga dia tidak pernah ada tabungan. Dalam tanda kutip mata manusia yang belum faham. Ya. Maka pada saat itu, teman-temannya berkata, kenapa kau tidak menabung seperti kami? Yang kamu lakukan adalah, semua hartamu habis. Habis dimakan oleh keluargamu, habis kau tambahkan ke modal, bahkan habis kamu sedekahkan. Kamu tidak sayang dengan hartamu. Maka dia pun berkata, dan ini yang harus difahami oleh setiap muslim. Ini tadi, kisah ini berhubungan sekali dengan, atau ada relevansinya dengan hadis tadi yang baru kita bacakan. Maka berkatalah pada saat itu orang ini, sebenarnya yang tidak sayang hartanya adalah kalian. Karena kalian menghabiskan harta kalian di dunia. Walaupun kalian secara zahirnya, nampaknya penuh gudang-gudang kalian. Saya sangat sayang dengan harta saya. Saking saya sayangnya, maka saya membawa harta saya ke sana. Maksudnya ke akhirat. Dengan sedekah, seorang muslim harus memahami, berarti dia sedang mengantarkan hartanya menuju ke akhirat. Yang dia akan panen nantinya. Jadi jangan pernah ragu teman-teman sekalian untuk bersedekah. Dan jangan pernah memahami kalau bersedekah itu ternyata menghilangkan harta. Masih ingat sabda Nabi SAW, "Ma naqasa malun min sadaqah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Itu konsep dasar. Kalau kita masih selalu berfahaman seperti orang-orang kapitalis, ya, bahwasanya kalau kita keluarkan harta kita, ya, maka berarti berkuranglah harta kita. Itu di mata mereka. Kalau di mata muslimin tidak seperti itu. Pasti yang dikeluarkan itu akan mendatangkan lebih banyak lagi nilai rezeki. Kalau Anda berbagi dengan orang lain misalnya. Plus lagi, ya, Anda juga akan panen berlipat balasannya nanti di akhirat. Berlipat balasannya nanti di akhirat. Ya. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis yang bisa kita ambil adalah bagaimana boleh seseorang menyisipkan untuk dirinya sendiri. Misal Anda membeli makanan, lalu Anda bersedekah sebagiannya dan Anda juga makan sebagiannya. Dan untuk diri sendiri pun dihitung sedekah dalam pandangan syariat Allah subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang membawa kantong berisikan dirham, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya dirham ini. Kepada siapa saya mulai bersedekah? Kata Nabi SAW, kepada dirimu sendiri. Kemudian dia mengatakan, saya masih punya ya Rasulullah, kata Nabi SAW, kepada anak-anakmu. Lalu dia mengatakan, saya masih punya ya Rasulullah, kata Nabi SAW, kepada istrimu. Dia mengatakan, saya masih punya ya Rasulullah, kata Nabi SAW, kepada pembantumu. Dia mengatakan, saya masih punya ya Rasulullah, kata Nabi SAW, kau lebih tahu setelah itu. Tapi saksi bahasan kita, atau yang kita titik beratkan adalah bagaimana Nabi SAW menyuruh dia untuk bersedekah buat dirinya. Jadi dibolehkan kita menikmati apa yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan, tapi ingat, jangan lupa berbagi. Nah, ini juga pelajaran yang bisa diambil dari hadis Nabi SAW, karena masih ada yang disisakan dan beliau tidak suruh sedekahkan semua kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis selanjutnya 564 berbunyi dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Asma sahabiat dan ayahnya Abu Bakar masyhur, sahabat Nabi juga, maka kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku. Kepada siapa? Kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. La tuki fayuka alaiki. Artinya, janganlah kamu menahan, maksudnya pelit, ya, sehingga akan ditahan juga terhadapmu. Dalam riwayat yang lain, anfiki awin fahri awin dahi wala tuhsi fayuhsinillahu alaiki wala tu'i fayu'illahu alaiki. Artinya, nafkahkan, sedekahkan, belanjahkan hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu sibuk menabungnya, menyimpannya, sehingga Allah akan memutuskan hubungan denganmu. Dan janganlah kamu menahan kelebihan hartamu, sehingga Allah juga menahan karunia-Nya terhadapmu. Jadi hadis ini, riwayat pesan ini, ya, riwayat ini mengisikan pesan yang sangat luar biasa tentang masalah sedekah. Bagaimana Nabi SAW menasihati Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma agar jangan pernah menahan harta, jangan pernah ragu untuk bersedekah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu yang selalu menakut-nakuti kalian dan menyuruh kalian, ya, kepada perbuatan keji, dan menakut-nakuti kalian dengan takut serta menyuruh kalian berbuat keji. Maksudnya perbuatan bakhil, pelit. Ya. Selalu saja kalau kita ingin bersedekah, ada orang minta tolong, ini benar nggak sih? Ya, dibisikin oleh syaitan seperti itu. Atau kalau saya bersedekah nanti kayaknya masih ada kebutuhan yang lebih mendesak, padahal sebenarnya depan matanya sekarang si fakir sedang mengulurkan tangannya misalnya. Atau sebuah yayasan, masjid, lembaga sedang memanggil agar bersedekah misalnya. Ya. Atau ada kerabatnya memang yang sudah lama menghubungi dia dan pengen sekali agar dibantu, karena butuh untuk pengobatan dirinya, pengobatan anaknya misalnya, atau pembayaran sekolah anaknya dan seterusnya. Maka syaitanlah yang membuat dia selalu merasa, ya, kekurangan. Merasa kalau berinfak ini akan kurang hartanya. Dan ini yang dibahas oleh Nabi SAW. Perhatikan baik-baik sabda Nabi SAW, la tuki fayuka alaiki. Jangan pernah kau menahan-nahan kalau mau bersedekah, karena akan ditahan juga karunia Allah kepadamu. Di riwayat yang kedua lebih jelas lagi, anfiki awin fahi awin dahi. Nafkahkan, keluarkan, belanjakan, ya, sedekahkan hartamu. Wala tuhsi fayuhsinillahu alaiki. Dan jangan pernah kamu, ya, menyimpan, menahan-nahan harta itu, maka Allah pun akan memutus hubungan denganmu. Wala tu'i fayu'illahu alaiki. Dan janganlah kamu menahan kelebihan harta tersebut, maka Allah pun konsekuensinya akan menahan karunia-Nya kepadamu. Jadi ternyata
mengeluarkan sedekah jauh lebih besar atau lebih besar peluangnya untuk mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sudah kami titik beratkan saudaraku seiman, jangan pernah berpikir kalau saya mengeluarkan sekarang 10.000 rupiah atau 100.000 rupiah karena Allah menjanjikan akan membalas 10 kali lipat amal soleh, maka saya akan dapatkan ya langsung kalau 100.000 jadi 1 juta misalnya, 1 juta jadi 10 juta, langsung 10 kali lipat. Bukan seperti itu. Sehingga banyak orang yang kecewa kadang-kadang. Dia kecewa untuk dirinya sendiri, ya. Bahwasanya dia kalau mengeluarkan uang, maka akan datang uang. Dia keluarkan makanan, akan datang makanan. Belum tentu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dari pintu-pintu rezeki yang lain. Bukankah kesehatan, keturunan, pasangan, ya, pakaian dan yang lain-lain ini itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus kembalinya balasan sedekah itu seperti apa yang kita sedekahkan. Walaupun bisa saja terjadi kembali seperti itu. Bisa saja terjadi. Misalnya kita keluarkan uang, kita akan dapat uang. Kita keluarkan makanan, kita akan dapat makanan. Kita keluarkan pakaian, kita akan dapat pakaian. Tapi pesan yang paling penting adalah jangan pernah tahan. Jangan pernah perhitungan dalam sedekah. Baik, mutiara yang kita ambil dari hadis adalah bagaimana kedudukan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ini anak daripada sahabat yang mulia Abu Bakar, sahabat Nabi SAW yang mulia. Juga ipar Nabi SAW, karena Asma bersaudara dengan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini kedudukan beliau, karena Nabi SAW wasiatkan secara khusus. Ini menggunakan damir mukhatab untuk mu'annath, untuk perempuan langsung Nabi SAW berbicara. La tuki, jangan kau hai wanita, kau hai Asma pelit. Anfiki, keluarkan ki ini, ya, ini menandakan kamu. Ayo, lakukan secara pribadi. Ya, walaupun pesannya akan umum semuanya kepada kita. Itu yang pertama, kedudukan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Yang kedua, adanya perintah untuk selalu bersedekah. Dan sedekah ini tidak harus menunggu kita kaya. Justru sedekah yang paling afdal di saat kita berharap punya tabungan, kita berharap menjadi kaya dan cukup, kemudian kita bersedekah. Ya, seperti itu. Di saat itu justru di saat kita takut untuk bersedekah karena ingin menjadi orang kaya atau ingin punya tabungan, justru pada saat itu kalau Anda bersedekah pahalanya sangat besar. Ya. Kemudian pelajaran yang lain adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala justru akan menahan rezeki bagi orang-orang yang tidak mau bersedekah. Ya, diambil dari potongan sabda Nabi SAW tadi, ya, wala tu'i fayu'illahu alaiki. Jangan pernah kau tahan-tahan, maka Allah pun akan menahan karunia-Nya untukmu. Baik teman-teman, kita masuk ke hadis 565 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul bakhili wal munfiki kamathali rajulaini 'alaihima junnatani min hadid min thudiyihima ila tarakihima. Fa ammal munfik fala yunfiku illa sabagat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfiya bananahu wa ta'fuwa atharahu. Wa ammal bakhilu fala yuridu an yunfika shay'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fahuwa yuwassi'uha fala tattasi'a atau fala tattasi'u." Terjemahannya, kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang bakhil, pelit, dan orang yang suka bersedekah dengan hartanya atau dermawan adalah bagaikan dua orang yang memakai baju besi. Mulai dari dadahnya hingga tulang selangkanya. Adapun orang yang berinfak, maka setiap kali dia berinfak, baju itu mengembang menutupi kulitnya hingga menutupi jari jemarinya dan menutupi jejak langkahnya. Sedangkan
Orang yang kikir atau bakhil, maka setiap kali dia tidak ingin membelanjakan hartanya, tiap-tiap lingkaran besi itu akan melekat pada tempatnya. Dia tidak usaha mengembangkan, tetapi baju itu tidak bisa berkembang. Atau dia berusaha mengembangkan, tapi baju itu tidak akan pernah berkembang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian ada pelajaran penting yang kita bisa ambil, tapi kita jelaskan dulu secara global. Bagaimana Nabi SAW sekali lagi memberikan pesan penting buat kita semua. Wahai muslimin dan muslimat, fahami baik-baik pesan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Beliau saking inginnya umatnya menjadi orang yang dermawan dan suka bersedekah, supaya mereka mau melaksanakan ini, maka Nabi SAW titip pesan dan memberikan perumpamaan. Perumpamaan orang yang suka berinfak sama orang yang bakhil. Kalau orang yang suka berinfak, maka seperti orang yang punya baju besi, kemudian baju besinya itu karena dia berinfak terus menutupi tubuhnya, ya. Maka makin menutupi sampai ke jari jemarinya. Artinya dia akan aman dari serangan-serangan musuh atau dari mara bahaya. Sementara orang yang bakhil, dia coba mau mempaskan ke tubuhnya supaya tertutup seluruh anggota tubuhnya, maka tidak pernah bisa. Dan perumpamaan ini menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang yang bersedekah itu bisa selamat dari mara bahaya. Sementara orang yang bakhil justru dia sangat terancam. Ya, ini makna globalnya hadis. Dari hadis ini kita ambil pelajaran atau mutiara yang bisa kita tarik. Yang pertama adanya perintah untuk sekali lagi dermawan, memberi. Saudaraku seiman, pesan memberi ini mahal sekali. Selalu disuruh memberi. Dan ingat, kami sudah membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 262 sampai kurang lebih 276, ya, kalau saya tidak salah ingat, 274, ya. Nah, bukan 276, 274 kurang lebih. Itu tentang masalah infak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan lebih dari 10 ayat berturut-turut itu. Dan diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, dan jangan kau berinfak dengan sesuatu yang kamu sendiri tidak akan mau menerima itu kalau diberikan kepadamu jenis yang sama, apakah pakaian, makanan atau harta, ya, yang kamu sendiri tidak mau menerimanya kecuali dengan memincingkan mata. Kayaknya berat untuk menerimanya. Seperti makanan bekas atau pakaian bekas yang sudah tidak layak pakai misalnya, baru mau diinfakkan. Coba teman-teman sekalian berikan yang terbaik. Ini resep sekali lagi. Berikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Berikan saja, infakkan saja. Seperti misalnya sudah sering kami kasih contoh, saya ingatkan kembali. Kalau Anda mampir misalnya di satu rumah makan, anggap rumah makan Padang yang masyhur di Indonesia misalnya. Anda makan enak sekali. Ikan tongkol misalnya, rendang, ayam, gulai, dan segala macam. Contoh misal. Atau Anda masuk ke restoran yang lain, bakso, gado-gado, pecel, apa saja makanan khas tradisional kita misalnya. Ya. Kita makan dan kita merasa puas sekali dengan cita rasanya gitu kan. Kemudian coba beli porsi yang sama, menu yang sama yang kita cocok, lalu kita berikan kepada tukang parkir di depan restoran tersebut, atau kita berikan kepada fakir miskin pinggir jalan yang mungkin mereka tidak pernah mau berpikir untuk membeli karena mahalnya harga makanan tersebut misalnya. Begitu juga Anda kalau beli pakaian, coba Anda beli satu lagi yang lain, ya, semampu Anda, sedekahkan. Jadi apa yang Anda pakai, nilai yang sama sudah Anda sedekahkan. Dan sedekah ini lebih afdal kalau Anda yang menjemput bola, Anda yang bersedekah, dibandingkan Anda tunggu ada orang yang minta baru Anda memberikan kepadanya. Ya, ini poin yang harus kita fahami baik-baik dari hadis ini. Mutiara yang kedua adalah larangan untuk bakhil, larangan untuk pelit. Ya. Karena dia dikategorikan bahkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair, al-bakhil adalah dosa besar. Kalau orang tidak mau menginfakkan sementara dia punya kemampuan, maka dia berdosa.
dan Allah akan pertanyakan harta yang sedang Allah amanahkan kepada dia itu. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke hadis 566. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyibin, wa la yaqbalu Allah illa tayyib, fa inna Allah yaqbaluha biyamini, thumma yurabbiha li sahibiha, kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal." Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, barang siapa bersedekah, kata Nabi SAW, seharga sebutir kurma. Berapa sih sebutir kurma? Biasanya kan kurma kita beli setengah kilo, ya, seperempat kilo, 1 kilo. Dan orang semua bisa beli kurma. Tentu kita tidak bicara kurma-kurma yang mahal. Mungkin standar kurma orang semua bisa beli. Gitu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersedekah seharga atau senilai sebutir kurma dari hasil usahanya yang halal. Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang halal saja. Maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian dia Allah mengembangkannya untuk pemiliknya. Sebagaimana seseorang di antara kalian merawat anak kudanya sehingga sedekah itu menjadi gunung atau seperti gunung. Hadis ini hadis yang sahih tentunya, sebagaimana sudah kita katakan tadi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Makna umumnya hadis ini adalah bagaimana Islam memandang, teman-teman sekalian, sedekah walaupun kecil, yang penting ikhlas karena Allah dan dari pendapatan halal, maka Allah akan menjadikannya sebagai sumber pahala buat dia. Ya, itu makna globalnya hadis. Kita coba masuk teman-teman sekalian ke mutiara hadis. Yang pertama, adanya perintah dari Nabi SAW sekali lagi untuk bersedekah. Ya. Semampunya. Di sini dikatakan, diberikan perumpamaan sebutir kurma. Siapa yang tidak bisa bersedekah dengan sebutir kurma, teman-teman sekalian? Kalau Anda miskin sekalipun Anda tidak punya, maka Anda bisa bersedekah dari yang disedekahkan oleh orang lain kepada Anda. Banyak di antara salafus salih, mereka tidak mau menutup dirinya atau tidak mau mengharamkan dirinya mendapatkan pahala dari sedekah walaupun harus mensedekahkan apa yang telah dia terima dari orang lain. Jadi di sini ada motivasi untuk bersedekah walaupun hal yang sangat kecil. Mulai dengan hal yang kecil. Kemudian yang kedua, adanya penyampaian dari Nabi SAW, Allah tidak terima kecuali dari yang halal. Ini poin penting sekali. Ada banyak orang suka memberi, tapi dari uang haram, itu hanya menambah dosa buat dia. Seperti misalnya, dari hasil korupsi, manipulasi. Ada orang korupsi di kantornya. Lalu dia mentraktir teman-temannya. Sebenarnya perbuatan traktir teman-teman adalah perbuatan yang sangat baik. Tapi subhanallah, dia dari sesuatu atau sumber yang haram. Maka menjadi dosa buat dia. Atau dari hasil korupsi, hasil manipulasi data segala macam, umroh dan haji misalnya. Baik untuk dirinya atau orang tuanya atau siapa saja yang dia berikan. Misalnya. Maka ini menjadi haram buat dia. Karena Allah tidak akan terima. Dalam riwayat lain, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu suci, bersih, sempurna, tidak akan terima kecuali seperti itu. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bagaimana siapapun yang bersedekah, maka dia ikhlas karena Allah dari pendapatan halal, Allah akan terima. Dan tidak boleh ragu dengan diterimanya amal kita yang sudah kita kerjakan. Yang penting kita mengikuti syarat dan tata caranya. Tidak boleh ragu. Kita khawatir jangan sampai amal kita ini tidak diterima dengan tujuan supaya kita mendapatkan harta, supaya kita lebih termotivasi menjaga kualitas ibadah kita, itu baik.
itu masuk dalam bab khauf, takut kepada Allah SWT, dan takut amal solehnya belum diterima oleh Allah SWT. Tapi bukan ragu, keraguan tidak boleh. Kita harus yakin. Kalau Anda kerja di satu perusahaan dan Anda yakin di perusahaan itu, kalau Anda bekerja, Anda akan terima gaji di akhir bulan, karena Anda pikir pemilik perusahaan tersebut adalah orang yang jujur, pasti akan memberikan hak saya. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Allah yang maha mulia dan maha tinggi pasti akan lebih memenuhi janjinya. Dan Allah sudah memastikan dalam firman-Nya, dan banyak ayat Al-Quran membicarakan masalah itu. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lebih jujur ya, dalam pernyataan daripada Allah. Jadi kita harus yakin. Dan apa yang kami sampaikan ini dijelaskan dari potongan hadis Nabi SAW. Fa inna Allah yakbaluha biyamini. Allah akan terima apa yang disedekahkan ikhlas karenanya. Kemudian pelajaran yang lain yang keempat yang bisa kita ambil adalah potongan hadis Nabi SAW, potongan dari hadis Nabi SAW, "Tsumma yurabbiha li sahibiha." Kemudian akan Allah akan menjaga, mengembangkan untuk pemiliknya. Jadi ternyata apa yang kita infakkan jalan Allah SWT itu Allah bukan cuma terima sebagai amal soleh, kalau itu saya sudah cukup. Ini tidak, subhanallah. Ditambah lagi, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkannya. Sudah pernah kita bacakan hadis di pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana Nabi SAW menggambarkan apapun yang diinfakkan di jalan Allah, maka Allah akan belikan, ya, Allah akan terima dengan tangan kanannya, kemudian Allah akan tanam ibaratnya seperti satu biji, bibit yang ditanam kemudian akan mengeluarkan 7 bulir, kemudian di setiap bulir itu ada juga 100 lagi biji-bijian gitu. Nah ini besar sekali keutamaannya. Artinya bisa berlipat-lipat ganda apa yang kita sedekahkan tadi. Maka jangan pernah menganggap remeh pemberian walaupun sedikit. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Pelajaran yang kelima dari hadis adalah yang bisa diambil, bagaimana besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita infakkan tadi diberikan perumpamaan di sini, kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithral jabal. Allah akan menerima dan memelihara atau mengembangkan apa yang diinfakkan itu untuk pemiliknya, sebagaimana seseorang di antara kalian merawat anak kudanya. Nanti yang jadi besar kuda tersebut, kemudian kuda itu produktif, bisa dipakai jasanya, bisa mengembang, punya keturunan banyak dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini, akan menerima dengan tangan kanannya. Itsbat di sini, penetapan tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang layak untuk Allah dan tentu tidak layak untuk makhluk, tidak sama dengan, bukan tidak layak, tidak sama dengan makhluk. Di saat dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki, menerima dengan tangan kanannya, maka kita imani apa adanya tanpa harus kita mentakwilkannya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke hadis yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini, adalah hadis nomor 567, dan ini sekaligus hadis terakhir dalam bab kita, bab tentang kemurahan hati dan kedermawanan. Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk orang-orang ini. Yaitu hadis yang berbunyi 567 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, bainama rajulun yamshi bi falatin minal ard fasami'a sautan fi sahabah iski hadiqata fulan fatanahha dhalika as-sahabu fa'afraga ma'ahu fi harrah fa'idha syarjatun min tilka syiraji qad istaw'abat dhalikal ma'a kullahu fatatabba'a al-ma' فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان
لاسم الذي سمع في الصحابة فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا في الصحابي الذي ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها فقال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وإيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. Artinya sebelum terjemahan hadis sahih riwayat Imam Muslim, terjemahannya adalah kata Nabi SAW, ketika seseorang laki-laki sedang berjalan di padang luas yang tandus, ya, padang pasir yang tandus sekali, tiba-tiba dia mendengar suara dari arah awan, siramilah kebun fulan. Maka awan itu menepi, menumpahkan airnya di tanah bebatuan hitam. Ternyata ada salah satu saluran air dari saluran-saluran itu yang telah penuh dengan air, maka dia menelusuri air itu, ternyata ada ya secangkulnya. Maaf, saya ulangi, ternyata ada salah satu saluran air dari saluran-saluran itu yang telah penuh dengan air, maka dia, orang yang mendengar suara tadi dari awan, menelusuri air itu. Ternyata ada seorang laki-laki yang berada di kebunnya, sedang mengarahkan air dengan cangkulnya. Maka dia bertanya, wahai hamba Allah, maksudnya yang mendengar suara dari awan tadi, menanyakan kepada orang yang ditemui di kebun yang turun hujan pada kebunnya. Padahal itu tanah tandus gitu. Siapa namamu? Wahai hamba Allah, siapakah namamu? Maka dia menjawab, Fulan. Pemilik kebun itu mengatakan Fulan. Nama yang telah didengar dari awan tadi oleh orang yang mengikuti awan itu dan turunnya air. Sampai mengalirnya ke arah mana gitu. Maka yang pemilik kebun bertanya kepada orang yang bertanya tadi, wahai hamba Allah, mengapa engkau menanyakan namaku? Maka orang yang mengikuti awan tadi dan menjawab pemilik kebun mengatakan, aku telah mendengar suara dari awan yang ini dengan airnya, ya, maksudnya awan yang telah menurunkan air hujan di kebunmu, yang berbunyi sirami atau terdengar siramilah kebun fulan, yang disebutkan adalah namamu. Maka apa yang engkau lakukan terhadap kebunmu ini? Maka pemilik kebun mengatakan, karena engkau telah menanyakan, maka aku akan menjelaskan. Aku fokus memperhatikan hasil dari kebun ini, Ya. Kemudian aku bagi, sepertiganya aku sedekahkan, sepertiganya dari hasil kebun ini aku makan atau aku berikan atau aku makan bersama dengan keluargaku, dan yang ketiga lagi, sepertiganya lagi aku kembalikan ke kebun ini. Riwayat ini teman-teman sekalian luar biasa manfaatnya gitu. Secara umum maknanya adalah Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang kejadian nyata, yaitu ada seseorang tiba-tiba saat dia lagi jalan di satu tanah tandus, ya, kemudian dia mendengar ada awan lewat di atas kepalanya, dan awan kita tahu cukup jauh, subhanallah, tapi Allah mudahkan dia mendengar ada suara dari awan itu. Mengarahlah ke kebunnya si fulan, disebutkan nama seseorang, lalu tuangkan air di sana. Karena penasaran, orang ini yang mendengar suara itu lalu mengikuti awan tersebut, lalu awan itu menuangkan airnya di saluran air, yang saluran itu mengalir ke kebun seseorang. Maka dia pun menelusuri sampai dia temukan pemilik kebun itu yang sedang mengatur air yang mengalir itu ke seluruh kebunnya. Lalu kemudian karena penasaran dia tanya pemilik kebun itu, siapa kamu? Namamu siapa? Dia mengatakan, namaku si fulan. Ternyata nama ini persis seperti apa yang disebutkan dan didengarkan tadi dari awan itu. Maka pemilik kebun lalu bertanya, kenapa kau tanya namaku? Kata orang tersebut,
Saya menanyakan karena memang ya, saya mendengarkan suara dari awan mengatakan turunkan air hujan ke kebun si fulan, disebutkan namamu. Apa yang kau lakukan dengan kebunmu? Maka pemilik kebun mengatakan, saya telah membagi hasilnya menjadi 3. Kalau itu yang kau tanyakan, maka aku membagi menjadi 3. Sepertiganya yang paling pertama sedekah. Ya, ini semoga Allah mudahkan kita mengamalkan ya. Pendapatan berapapun kita sedekahkan sepertiganya. Sepertiganya lagi ya, itu aku makan dengan keluargaku, istri dan anak. Sepertiga lagi aku kembalikan modal untuk ya, usaha ini atau kebun ini. Ini makna umumnya hadis. Dari hadis ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian. Yang pertama adalah bagaimana ya Nabi SAW menggambarkan atau menyampaikan kisah yang nyata terjadi tentang keutamaan orang yang bersedekah. Ini kisah nyatanya. Ya. Ternyata di sebuah tanah tandus pun bisa mendapatkan air. Apa maknanya ini? Pesannya apa? Artinya dengan sedekah Anda bisa mendapatkan banyak hal. Banyak hal. Sedekah saja. Sedekah saja. Bukan hanya mendapatkan rezeki, bahkan bisa selamat dari mara bahaya. Ya. Pelajaran yang kedua dari hadis ya, adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Kuasa bisa memperdengarkan untuk atau kepada sebagian hambanya suara seperti yang didengarkan dari awan, gitu kan? Dan untuk membuktikan kemahabesarannya. Jadi cukup banyak itu kemahabesaran Allah di alam semesta ini yang bisa kita lihat nampak nyata gitu ya. Untuk menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang terakhir teman-teman sekalian, ada anjuran dalam hadis ini untuk membagi pendapatan kita menjadi 3 bagian. Sepertiganya kita sedekah secara umum, sepertiga yang kita berikan kepada keluarga, sepertiga kita kembalikan lagi ke modal usaha kita. Nah, ini berarti menandakan porsi daripada sedekah itu bukan ala kadarnya, tapi memang diberikan porsi yang sesuai dengan porsi yang biasa kita gunakan untuk kebutuhan dasar kita. Ya, Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah, dan dengan ini kita sudah menutup bab ke-60 tentang bab kemurahan hati dan kedermawanan, dan insya Allah semoga Allah mudahkan kita mengamalkan ini, dan kedepannya kita akan masuk ke bab 61, justru lawannya bab ancaman dan larangan bakhil dan kikir. Begitu saya teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.